Saya coba nanya reflektif dulu deh ya, gitu ya. Kalau kira-kira aja ya, misalkan selama bulan Ramadan kan keluhan-keluhan yang kita tahu kalau terkait pencernaan kan mungkin ada orang sakit mah, ada yang suka sembelit ya, konstipasi, ada yang suka mencret, diare gitu ya. Nah saya tanya, kalau pasien-pasien mah selama bulan Ramadan, dia kondisinya membaik atau memburuk? Biasanya sih membaik ya dok Membaik, ya, kalau yang mah exactly ya. gitu ya, betul sekali. Jadi membaik gitu ya. Yang punya keluhan konstipasi, suka sembelit, suka diare, itu dia membaik atau memburuk? Menjadi membaik biasanya Membaik dok. juga, betul. Jadi penelitiannya memang seperti itu, Mbak Iva. Nah, jadi kalau kata saya ya, selain tadi yang sudah disebutkan Dokter Susi, kalau kita lihat hasil penelitiannya, jadi si puasa ini dampaknya terhadap saluran cerna kita, selain yang tadi, itu ada yang pertama, karena kita waktu makannya teratur, jadi badan kita itu udah ngeset, oh akan jam segini dapat makan, akan jam segini dapat makan. Di luar jam itu kita nggak kepikiran bakal makan kan gitu. Nah, jadi biasanya 80% keluhan mah terutama ya, yang kita sebut dispepsia, itu sifatnya fungsional. Artinya apa? Di organnya nggak ada masalah. Tapi gara-gara stres psikis terutama ya, akhirnya sekresi asam lambungnya naik dan segala macam. Nah, itu yang bikin serangan. Dan di selama puasa, kita terkondisi untuk udah punya prediksi nih gitu ya, kita makan kapan, di luar itu kita nggak mikir makan. Jadi nggak mikir makan itu yang membuat kondisi asam lambung kita lebih terkontrol. Makanya yang mah bukannya kalau kita mikir sekilas kan ini kan nggak diisi 14 jam gitu ya, nyatanya nggak ada yang serangan gitu ya. Nah jadi lebih ke situ, itu yang pertama. Yang kedua, dengan kondisi kita puasa yang terkait dengan tadi sembelit sama diare, itu kalau kita tahu ya di iklan produk mungkin ada ya, jadi di usus kita itu ada bakteri, ada bakteri baik, ada bakteri buruk, namanya mikrobiota atau mikrobiom kalau di Inggris sebutnya. Nah pada kondisi puasa kita itu ternyata waktu diteliti usus-usus kita itu justru yang berkembang itu adalah bakteri baik. Nah itu berbeda sekali polanya sama pada saat kita makan random di luar waktu puasa gitu ya. Nah apalagi banyak gulanya ya, banyak glukosa dan hal-hal yang sifatnya kurang sehat. Nah itu konfigurasi atau susunan si bakterinya itu berubah gitu. Nah jadi makanya kenapa kok sering kali ada keluhan ya, biasanya kalau kita udah habis Idul Fitri praktek banyak pasien ya keluhannya itu ya bloating, jadi begah, terus dia sembelit, terus mencret, yang mah-mahnya kambuh. Karena dua hal itu tadi kayak dibalik gitu ya Mbak Eva ya. Yang tadinya mikir bahwa bisa ngontrol, saya nggak akan makan, ini udah aduh pengen makan ini nih tapi makannya nggak ada gitu. Itu stres ke lambung. Yang kedua makanannya jadi nggak kekontrol lagi. Konfigurasi si mikrobiota si di ususnya itu berubah lagi, otomatis kan pencernaan makanannya udah beda lagi prosesnya gitu. Itu menghasilkan gas, menghasilkan gerakan usus yang lebih lambat. Nah itu yang muncul keluhan-keluhan tuh seperti itu gitu kira-kira. Perubahan drastisnya tuh di situ biasanya.